Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Puji syukur marilah kita senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat, nikmat sehat, nikmat iman serta nikmat kesempatan darinya kita masih dapat berkumpul pada hari ini dalam keadaan yang sehat walafiat. Tidak lupa salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, Nabi terakhir yang menjadi suri teladan terbaik bagi umat manusia beserta keluarga, sahabat dan seluruh umat beliau hingga akhir zaman. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang berbahagia kali ini izinkan saya untuk menyampaikan sedikit ceramah tentang pentingnya memiliki sifat yang sabar dan ikhlas dalam kehidupan sehari-hari. Teman-teman sekalian, dalam menjalani kehidupan kita pasti akan menghadapi berbagai macam ujian dan cobaan. Tidak ada manusia yang hidup selalu mudah dan bahagia tanpa adanya masalah. Ada kalanya kita diuji dengan kesedihan, kegagalan, kehilangan, rasa kecewa, bahkan kesulitan ekonomi maupun masalah dalam keluarga dan juga pertemanan. Namun sebagai seorang muslim kita diajarkan untuk menghadapi semua itu dengan sabar dan juga ikhlas. Jangan sampai kita mudah untuk menyerah, mudah untuk mengeluh atau bahkan menyalahkan keadaan. Karena sesungguhnya setiap cobaan yang Allah berikan pasti memiliki hikmah dari dibaliknya. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 286 yang berbunyi, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa seberat apapun ujian yang kita hadapi sesungguhnya Allah tahu bahwa kita itu mampu untuk melewatinya. Terkadang manusia merasa lelah dan putus asa karena hanya melihat beratnya ujiannya, tetapi lupa bahwa ada Allah yang telah menyiapkan kekuatan di dalam diri kita. Hadirin, salah satu contoh luar biasa tentang kesabaran dan keikhlasan adalah dari kisahnya Nabi Ayub. Nabi Ayub adalah seorang nabi yang dikenal sangat taat kepada Allah. Beliau memiliki kehidupan yang sangat berkecukupan, hartanya banyak, keluarganya bahagia dan serta memiliki tubuh yang sehat. Namun Allah Subhanahu wa taala menguji beliau dengan ujian yang sangat berat. Sedikit demi sedikit hartanya habis, ternaknya mati, dan anak-anaknya meninggal dunia. Tidak hanya itu, Nabi Ayub juga diberikan penyakit yang sangat parah sehingga ia dijauhi dari banyak orang-orang. Tetapi luar biasanya Nabi Ayub ini tidak pernah marah kepada Allah. Beliau tidak pernah berkata kasar, tidak pernah menyalahkan takdir, dan tidak pernah berhenti beribadah. Beliau tetap bersabar dan ikhlas menerima semua ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam keadaan sakit yang berat, Nabi Ayub ini tetap berdoa dengan penuh kelembutan kepada Allah. Hingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doanya, mengangkat penyakit beliau dan mengembalikan seluruh nikmat yang sudah pernah hilang. Dari kisah Nabi Ayub ini kita bisa belajar bahwa orang yang ikhlas tidak berarti orang yang tidak bersedih. Ikhlas adalah kemampuan menerima ketentuan dari Allah dengan hati yang lapang, tetap yakin bahwa Allah memiliki rencana yang terbaik. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selain ikhlas, sifat yang sangat penting dalam kehidupan adalah kejujuran. Kejujuran merupakan akhlak yang mulia yang harus dimiliki setiap seorang muslim. Jujur bukan hanya berkata benar, tetapi juga jujur dalam niat, dalam tindakan, pekerjaan, dan juga tanggung jawab. Hadirin yang dirahmati Allah, selain Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 70 yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar.
Kejujuran adalah tanda keimanan seseorang. Orang yang jujur maka ia akan dipercaya oleh orang lain. Ia akan dihormati, disayangi, dan juga diberikan ketenangan dalam hidupnya. Sebaliknya, jika orang yang berbohong, mereka hanya akan membawa kegelisahan dan merusak kepercayaan dari orang lain. Rasulullah SAW adalah contoh terbaik dalam kejujuran. Bahkan sebelum beliau dianggap menjadi nabi, masyarakat Mekah sudah memberi beliau gelar Al-Amin, yang berarti orang yang terpercaya. Semua orang percaya kepada beliau karena kejujuran dan akhlaknya yang mulia. Teman-teman sekalian, di zaman sekarang menjaga kejujuran bukanlah hal yang mudah. Banyak orang yang tergoda untuk melakukan kebohongan demi mendapatkan keuntungan yang cepat. Ada yang mencontek demi mendapatkan nilai yang baik. Ada yang berbohong kepada orang tua, bahkan ada yang tidak jujur dalam pekerjaan dan pergaulannya. Padahal keuntungan yang diperoleh dari kebohongan tidak akan membawa keberkahan sedikit pun. Mungkin terlihat menguntungkan di awal saja, tapi akhirnya akan membawa penyesalan dalam hidup kita. Sebaliknya, jika orang yang jujur mungkin terkadang sedikit mendapat kesulitan di awal, tapi hidupnya akan lebih tenang karena tidak dihantui akan rasa takut dan rasa bersalah. Hadirin yang berbahagia, kejujuran dan keikhlasan harus mulai kita biasakan dari hal-hal kecil dalam kehidupan sehari-hari seperti jujur saat berbicara, jujur kepada orang tua dan guru, tidak mencontek saat ujian, menepati janji, ikhlas membantu orang lain, ikhlas menerima hasil usaha setelah berdoa dan juga berikhtiar, tidak iri terhadap keberhasilan orang lain, dan bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita di dunia ini. Karena sesungguhnya amal yang dilakukan dengan hati yang ikhlas akan bernilai pahala yang besar dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sekalian, ketika seseorang memiliki sifat jujur dan ikhlas, maka hidupnya akan lebih damai. Ia tidak mudah iri kepada orang lain, tidak mudah dendam, dan tidak mudah kecewa terhadap keadaan. Hatinya akan lebih ringan karena menyerahkan segala urusan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai penutup, marilah kita bersama-sama berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik dalam menjaga kejujuran dalam setiap perkataan dan juga perbuatan, serta belajar ikhlas dalam menerima segala ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita semua termasuk ke golongan orang-orang yang jujur, sabar, ikhlas, dan istiqomah dalam menjalani kehidupan ini. Apabila terdapat kesalahan dari apa yang saya sampaikan, mohon maaf. Sisanya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.